Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan pembahasan kita masuk di hadis yang ke-25. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, ada di antara para sahabat beberapa orang yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata, Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya di antara kami telah membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka solat sebagaimana kami solat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tetapi mereka bisa sedekah dengan harta mereka, sedangkan kami orang-orang miskin gak bisa sedekah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah itu sudah menjadikan bagi kalian pintu sedekah, yaitu sudah membuka pintu sedekah bagi kalian. Inna bikulli tasbihatin sedekah, setiap tasbih yang kalian ucapkan itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah, dan setiap takbir yang kamu baca itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, setiap ucapan tahlil itu adalah sedekah. Wa amrin bin ma'ruf sedekah, mengajak kepada kebaikan sedekah. Wa nahyin 'anil munkar sedekah, dan melerai dari kemungkaran itu sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, bahkan ketika kalian berhubungan intim dengan istri kalian itu pun sedekah. Qalu, akhirnya para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah ketika salah satu di antara kami itu menunaikan syahwatnya dengan istrinya, dia itu akan mendapatkan pahala dari syahwatnya itu? Qala, maka Rasulullah mengatakan, Ara'aitum law wada'aha fil haram, bagaimana pendapat kalian kalau syahwatnya itu diletakkan pada wanita yang diharamkan? Akana alaihi wizrun, bukankah orang itu akan menanggung dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun, demikian juga ketika dia itu lawan kebalikannya, itu dia meletakkan pada sesuatu yang halal, maka dia itu akan mendapatkan pahalanya. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada sebuah hadis juga mirip dengan ini, tetapi nanti bacaan yang disebutkan sama Rasulullah kepada orang-orang miskin itu sedikit berbeda, tetapi ceritanya sama. Kalau tadi riwayat tadi itu riwayat itu dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada riwayat yang lain yang hampir mirip, tetapi ini dari Abu Hurairah, sahabatnya Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Anna fuqara al-muhajirin atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang fakir di kalangan muhajirin, mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengadukan. Faqalu, kemudian mereka bertanya,
dzaba ahlud duturi bid darajatil ula wan naimil muqim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya di antara kita telah membawa derajat yang tinggi dan telah membawa kenikmatan yang kekal dan abadi. Faqala, maka Rasulullah bertanya, wa ma dzaka? Kok bisa? Kok bisa? Qalu, maka para sahabat yang miskin ini mengatakan, yusalluna kama nusalli, karena mereka sholat seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna wala natasaddaqu, mereka bisa sedekah, kami enggak bisa sedekah. Wa yu'tiquna wala nu'tiq, mereka bisa bebaskan budak, kami enggak bisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, afala u'allimukum syai'an, mau enggak kamu itu saya ajari beberapa amalan, tudrikuna bihi man qad sabaqakum, dengan amalan ini kalian bisa menyaingi orang-orang yang lebih awal membawa banyak kebaikan. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan orang-orang yang berikutnya, jadi kalian bisa menyaingi orang-orang yang sebelumnya. Kalian bisa menyaingi orang-orang yang sebelum kalian, dan kalian bisa menyalip orang-orang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdalu minkum, tidak ada seorang pun yang bisa menyaingi kalian illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali orang-orang yang mengamalkan seperti apa yang kalian amalkan. Qalu bala ya Rasulullah, akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya kita mau. Apa itu? Qala, maka Rasulullah mengatakan, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammiduna dubura kulli sholatin thalathan walasina marratan. Kamu bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap selesai sholat, baca 33 kali. Qala Abu Saleh, kemudian Abu Saleh itu menceritakan, salah satu rawi dari Abu Hurairah. Abu Saleh mengatakan, faraja fuqara'ul muhajirin, setelah berlangsung beberapa hari, tiba-tiba orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ini datang lagi ke Rasulullah. Faraja fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kembali ke Rasulullah. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, sami'a ikhwanuna ahlul amwal, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami tahu amal itu, yaitu amal itu bocor di kalangan mereka. Fafa'alu bima fa'alna, akhirnya mereka itu mengamalkan seperti yang kita amalkan. Mereka tahu amal kita ini, setelah itu mereka mengamalkan seperti yang kita amalkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim, tetapi sahabatnya dari Abu Hurairah. Sedangkan hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi itu dari Abu Dzar, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Intinya dalam hadis ini, intinya menunjukkan bahwa keimanan para sahabat itu memang manusia-manusia pilihan. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Sehingga para sahabat itu, mereka itu ghibtah. Mereka itu, ya ghibtah itu hampir mirip dengan hasad, tapi bukan hasad. Yaitu mereka itu pengen menjadi lebih baik daripada orang lain dalam urusan kebaikan. Sehingga kalau urusan kebaikan itu, kita itu harus melihat orang yang lebih tinggi dari kita. Supaya apa? Supaya kita itu bisa berlomba-lomba. Kita bukan benci dengan kebaikan orang lain, bukan. Kalau kita sudah sampai benci dalam hati kita, itu namanya hasad. Itu namanya hasad, dan hasad itu ya'kulul hasanat. Rasulullah mengatakan, hasad itu akan memakan kebaikan kalian seperti api memakan kayu bakar. Sehingga hasad itu nggak boleh. Penyakit yang parah itu hasad. Hasad itu apa? Kita itu benci dengan kebaikan orang lain. Maka para sahabat nggak seperti itu. Mereka senang sekali, mereka itu punya teman-teman, mereka itu punya sahabat-sahabat, mereka punya saudara-saudara yang saling mengokohkan keimanan. Itu kan kita alhamdulillah punya teman-teman seperti itu gitu. Tetapi mereka itu tidak mau disaingi amal mereka dalam kebaikan, sehingga mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kecuali kalau urusan dunia. Kalau urusan dunia itu kita itu melihat yang di bawah dari kepada kita.
supaya kita itu menjadi orang yang qanaah, kita bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Urusan akhirat kita melihat yang di atas kita, supaya apa? Supaya ada saling lomba-lomba, kita itu berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Tetapi urusan dunia kita itu melihat yang di bawah kita, melihat di bawah kita, supaya apa? Supaya kita itu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala akan karunia yang Allah berikan kepada kita. Oleh itu para sahabat itu manusia pilihan, dan Allah tidak sembarangan memilih para sahabat itu, nggak sembarangan. Kenapa kok bukan kita misalkan itu? Kenapa enggak saya misalkan yang dipilih sama Allah untuk menyertai Nabi Muhammad, sehingga saya bisa melihat Rasulullah dengan mata saya bisa menyentuh jasadnya Rasulullah, saya bisa membersamai beliau. Kenapa kok bukan saya itu? Karena Allah tahu siapa kita. Kita enggak layak untuk menjadi sahabatnya Rasulullah SAW, karena enggak mudah. Sampai ada orang yang mengatakan kepada salah seorang sahabat, kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, bagaimana sikap kalian dengan Rasulullah SAW?" Maka Hudzaifah cerita bagaimana para sahabat bersama Rasulullah SAW. Akhirnya orang ini mengatakan, "Wahai Hudzaifah, jika seandainya saya itu diberikan kesempatan hidup bersama Rasulullah, nggak akan saya izinkan Rasulullah kakinya nginjak tanah. Itu akan saya popong dia itu." Akhirnya Hudzaifah mengatakan, "Kalian jangan sok-sokan seperti itu. Kalau seandainya kalian hidup sama Rasulullah, belum tentu kalian beriman." Kenapa? Karena nggak mudah orang beriman sama Rasulullah, itu nggak mudah. Oleh itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai beliau mengatakan, "Innallaha nadhara ila qulubil ibad." Allah itu sebelum menetapkan nabi akhir zaman, karena nabi akhir zaman itu yang terbaik, ditutup dengan yang terbaik, maka Allah itu ngecek semua hati manusia, dicek satu persatu. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Akhirnya Allah mendapatkan hatinya Nabi Muhammad itu hati terbaik dari semua hati-hati manusia itu. Akhirnya Allah pilih Nabi Muhammad sebagai nabi terbaik yang diutus di akhir zaman. Setelah itu kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, setelah itu Allah melihat kepada hati-hati yang lain. Setelah hatinya Nabi Muhammad, setelah hati para sahabat, para anbiya dan rasul. Fawajada qulub ashabihi khaira qulubil ibad. Dicek satu persatu hati itu, dipilih siapa saja hati yang terbaik. Akhirnya Allah mendapatkan hati yang terbaik itu hatinya para sahabat. Setelah itu mereka lah yang dipilih sama Allah Ta'ala untuk menyertai nabinya, sehingga mereka berperang untuk nabi itu, mereka berjihad untuk nabi itu, mereka mencintai nabi itu melebihi harta mereka, nyawa mereka, dan keluarga mereka. Dan itulah manusia-manusia terbaik. Oleh itu subhanallah, kalau kita lihat para sahabat di sini, mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka itu terpacu semangatnya ketika melihat ada teman kita itu bisa beribadah, sehingga itu menjadi cambuk bagi kita untuk menjadi yang lebih baik. Dan itu memang sikapnya para sahabat. Mereka dalam masalah kebaikan luar biasa, mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Oleh itu mereka itu nggak suka ketika ada teman yang lain itu, yaitu mereka itu memacu dirinya itu, akhirnya memotivasi diri untuk menjadi lebih baik daripada semua orang. Kalau masalah jabatan mereka nggak punya hasrat sama sekali. Sampai Umar bin Khattab itu belum mengatakan, "Demi Allah, saya nggak pernah punya niatan untuk menjadi pejabat, dipilih sama Rasulullah untuk memimpin perang, untuk ini, nggak sama sekali. Kecuali cuma sekali, saya itu pengen sekali menjadi orang yang dipilih sama Rasulullah untuk memangku jabatan." Maka ditanya, "Umar, apa itu?" Ketika Rasulullah SAW itu ngepung Khaybar, orang-orang Yahudi. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dikepung sudah lama nggak bisa takluk. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Besok akan saya berikan bendera perang saya kepada orang yang Allah mencintainya, Rasulullah juga mencintainya, dan orang itu juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan nanti Allah akan membukakan kemenangan bagi kaum muslimin dari tangannya orang ini." Setelah itu Rasulullah pergi. Rasulullah nggak menyebutkan siapa itu besoknya itu. Pagi harinya semua para sahabat itu berlagak di hadapan Rasulullah SAW. Semuanya pengen nampak di depannya Rasulullah SAW. Sampai Umar bin Khattab pun juga seperti itu, nampakkan dirinya di hadapan Rasulullah itu supaya dipilih itu. Yang mereka cari bukan jabatannya, tapi yang mereka cari itu gelar. Dia itu dapat rekomendasi dari Rasulullah, dia itu cinta sama Allah dan Rasulnya.
Allah dan Rasulnya juga cinta kepada orang itu. Itu yang dicari sama para sahabat. Akhirnya para sahabat sudah bergaya semuanya depan Rasulullah pengen dipilih. Maka Rasulullah bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Malah Ali itu nggak hadir di situ. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kok Ali yang dipilih? Wong Ali itu nggak berangkat gitu loh, sakit mata Ali itu. Maka Rasulullah mengatakan, panggil Ali. Setelah itu ada utusan datang kepada Ali, dibawa Ali itu dalam kondisi sakit mata. Setelah itu Rasulullah meludah, diusapkan ke matanya Ali, kemudian didoakan. Ali bin Abi Thalib setelah itu mengatakan, demi Allah setelah itu nggak pernah sakit mata saya itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ya Ali, pegang bendera ini. Setelah itu kamu maju ke sana itu, dan kamu jangan mundur ke belakang. Kamu nanti kalau ke sana pertama kali yang kamu jalankan itu dakwai mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka beriman, itu salah satu di antara mereka masuk Islam, itu lebih baik bagi kamu daripada onta merah. Jadi kalau kita lihat menunjukkan, Masya Allah, para sahabat itu kalau urusan kebaikan luar biasa mereka itu, berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga mereka itu pengen bersaing-saing dalam kebaikan. Tetapi kalau masalah dunia, mereka itu biasa dalam masalah dunia mereka. Tetapi dalam masalah kebaikan, mereka tidak pernah memberikan peluang bagi orang lain untuk berbuat kebaikan. Dan tidak ada memang sahabat yang terbaik kecuali Abu Bakar. Sehingga kenapa kok Abu Bakar itu menjadi manusia terbaik? Karena semua pintu-pintu kebaikan itu dia yang menjalankan. Rasulullah pernah suatu ketika itu, beliau pagi hari kumpul sama para sahabat. Rasulullah tanya, siapa kalian yang di pagi hari ini tadi malamnya sholat malam? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini puasa? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian itu yang pagi ini telah sedekah? Saya wahai Rasulullah. Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Saya wahai Rasulullah itu. Semuanya Abu Bakar yang menjawab itu. Maka Rasulullah mengatakan, tidak berkumpul amal-amal ini bagi seorang muslim kecuali pasti dia itu akan masuk surga. Sampai Rasulullah ketika menjelaskan tentang 8 pintu surga itu, bahwasanya nanti itu ada 8 pintu surga itu, Abu Bakar itu tanya, ya Rasulullah, kan setiap orang itu nanti akan dipanggil dari pintu-pintu surga itu. Maka Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, ada nggak di antara orang itu yang semua pintu surga itu memanggilnya itu, rebutan semua pintu surga itu, supaya dia itu masuk surga dari pintunya? Maka Rasulullah mengatakan, ada. Wa arju an takuna minhum, dan saya berharap engkau wahai Abu Bakar termasuk mereka. Sehingga Masya Allah itu, kalau kita lihat para sahabat, Masya Allah, urusan kebaikan, mereka itu kayak gak pernah memberikan orang lain untuk mengamalkan itu. Pengen diambil semuanya lah kebaikan itu, sampai nafsunya mereka untuk berbuat kebaikan itu luar biasa para sahabat itu. Oleh itu di sini, dan terkadang itu para sahabat itu, Masya Allah itu, kalau kita perhatikan itu, mereka itu kalau mereka tidak bisa mengamalkan kebaikan karena memang udzur yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu, nangis mereka itu, sampai terkadang nangisnya itu sampai berhari-hari mereka nggak pernah diam. Rasulullah ketika perang Tabuk itu, Rasulullah SAW itu kan nggak punya harta untuk berangkat perang, padahal perang jauh butuh biaya besar. Akhirnya Rasulullah membuka kesempatan untuk sedekah. Siapa yang punya harta sedekah. Ada di antara para sahabat yang miskin-miskin pulang ke rumah nggak punya apa-apa, tetap dia itu pengen sedekah. Alhamdulillah banyak orang-orang kaya yang sedekah. Maka Umar waktu itu datang mengatakan, ya Rasulullah, setengah harta saya untuk Allah Ta'ala. Umar dari rumah itu sudah dia mengatakan, saya hari ini pengen saingi Abu Bakar wis. Sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, setengah harta saya itu saya berikan kepada Allah Ta'ala. Setelah itu datang Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, semua harta saya untuk Allah Ta'ala. Sampai akhirnya Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, kalau semua diberikan kepada Allah, terus bagaimana keluarga kamu? Maka Abu Bakar mengatakan, masih punya Allah Ta'ala saya. Setelah itu ketika terkumpul harta rupanya gak cukup, yaitu untuk berangkat jihad itu gak cukup hartanya itu. Akhirnya para Rasulullah mengatakan, yang ikut berangkat jihad hanya yang punya harta, yang punya bekal untuk sendiri. Saya nggak bisa ngasih bekal. Maka siapa yang nggak punya bekal nggak usah berangkat. Akhirnya para sahabat yang miskin ini, mereka nggak punya bekal untuk berangkat, mereka nggak punya apa-apa. Akhirnya ketika mereka itu diadakan pendaftaran berangkat jihad itu, Rasulullah tanya, kamu punya bekal nggak? Nggak punya ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, pulang.
Datang lagi, kamu punya bekal enggak? Perjalanan panjang, 1 bulan perjalanan ini. Kamu punya bekal enggak itu? Enggak punya ya Rasulullah, pulang. Akhirnya para sahabat yang ditolak sama Rasulullah karena enggak punya harta ini, mereka itu pulang. Allah telah sebutkan dalam Al-Quran itu, wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Mereka itu setiap hari kerjanya cuma menangis. Kenapa mereka itu menangis? Allah yajidu ma yunfiqun. Mereka itu berharap kepada Allah supaya mereka punya harta ikut berangkat jihad gitu. Menunjukkan apa? Mereka kalau nggak bisa mengerjakan kebaikan itu, luar biasa sedihnya mereka itu. Akhirnya setelah itu ketika Rasulullah sudah mengusir beberapa para sahabat itu, ada beberapa sahabat yang sampai pulang nangis dia itu. Ama nggak diam-diam tangisannya itu. Setelah itu alhamdulillah datang Utsman bin Affan waktu itu. Pulang dari dagang, setelah itu Utsman bin Affan panggil semua para sahabat yang nggak punya harta itu. Berangkat kalian semuanya, saya biaya kalian dan keluarga kalian saya tanggung semuanya, berangkat semua. Setelah itu Utsman bin Affan membeli 700 kuda bersama dengan semua senjatanya. Setelah itu Utsman bin Affan pulang bawa 1 kandi emas. Ini wahai Rasulullah, sedekah saya. Sampai Rasulullah mengatakan, cukup wahai Utsman, cukup. Ma dharra Utsman ba'da yaum. Setelah sedekah seperti ini, Utsman itu perbuatan dia semuanya sudah diampuni sama Allah Ta'ala. Utsman bin Affan masih pulang lagi, bawa lagi, ini bawa lagi itu. Sampai Utsman bin Affan itu luar biasa sedekahnya itu. Jadi kalau kita perhatikan itu, Masya Allah, ini kita, kalau kita melihat para sahabat itu, kita bicara tentang generasi manusia yang hati mereka ini, kalau istilah kita itu kayak cerita satu malam itu, tentang kehidupan kita itu. Ada orang-orang seperti itu gitu. Yaitu orang-orang jika mereka itu nggak bisa mengamalkan kebaikan, mereka itu sedih sekali rasanya itu. Dan ketika melihat temannya itu bisa berbuat kebaikan, kok dia nggak bisa mengamalkan, maka mereka itu sangat sedih sekali. Nah, termasuk di sini yaitu ketika orang-orang yang miskin itu, mereka itu sedih karena orang-orang kaya itu mereka itu bisa sedekah. Kan bedanya cuma di situ. Kalau sholat bisa, puasa bisa, tapi sedekah nggak bisa. Akhirnya mereka datang ke Rasulullah, mereka itu pengen, ya Rasulullah, amal apa sih yang bisa menyaingi mereka itu apa gitu. Maka kalau kita perhatikan kan ada 2 riwayat ini. Riwayat yang pertama, Rasulullah buka mindsetnya mereka. Sedekah itu bukan hanya dengan uang. Kan Allah sudah membukakan untuk kalian pintu-pintu sedekah banyak sekali gitu. Tasbih, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar, itu sedekah semua itu. Yaitu maksudnya Rasulullah pertama kali dalam hadis Muslim tadi itu, Rasulullah ingin buka wacana para sahabat, jangan sampai kita mengira sedekah itu cuma uang. Masih banyak pintu sedekah itu, banyak sekali, bukan hanya uang. Kalau dalam riwayat yang kedua yang kita bacakan tadi, Rasulullah itu mengajarkan sebuah amalan. Amalan itu lebih baik daripada sedekah. Yaitu apa? Berzikir. Nanti insya Allah kita sedikit bahas masalah ini. Yaitu apa? Ada amal-amal yang lain yang itu lebih mulia daripada sedekah. Berarti amal itu bertingkat-tingkat. Amal itu bertingkat. Sedekah mulia, tetapi ada amal lain yang lebih mulia. Maka kalau seandainya kalian gak bisa sedekah, kejar amal-amal yang lebih mulia daripada sedekah. Sehingga Rasulullah menyebutkan apa? Zikir. Membaca takbir, tahmid, kemudian tasbih 33 kali. Setelah itu ketika itu para sahabat pulang, mereka menyembunyikan amal itu supaya gak diketahui sama orang-orang kaya. Rupanya bocor juga, orang-orang kaya itu ngamalkan itu. Akhirnya mereka datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya mengamalkan lagi itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah Ta'ala. Yang Allah itu pilih kepada siapa yang Allah kehendaki. Enggak mungkin kalian itu bisa membuka semua pintu itu. Sehingga apa? Nanti kalian itu, wes karunia yang Allah berikan kepada kamu itu apa gitu. Itu yang kamu jalankan. Sedangkan kita itu nggak bisa mengamalkan yang lain karena Allah tidak membukakan pintu bagi kita. Nggak apa-apa. Ada pintu yang lain untuk menyaingi dia itu ada gitu. Banyak sekali pintu masuk surga itu banyak. Sehingga kita itu apa? Mencari jalan-jalan yang terbaik untuk bisa kita masuk surga itu yang mana. Oleh itu di sini berarti kita pahami di sini beberapa pembahasan di sini dalam 2 hadis itu. Pertama, pembahasan yang pertama yang tadi dibuka mindsetnya sama Rasulullah SAW kepada para sahabat itu, sedekah itu cakupannya luas sekali. Sehingga jangan sampai kita itu mengira sedekah itu hanya dengan harta. Memang sedekah dengan harta itu yang luar biasa, pahalanya luar biasa. Sampai Rasulullah SAW itu mengatakan,
Allah Ta'ala berfirman itu, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, bisa zakat, bisa sedekah. Membelanjakan harta karena itu hukumnya wajib, zakat, nafkah, itu kan wajib. Atau membelanjakan harta dalam hukum yang sunnah, sedekah dan yang lainnya. Itu pahalanya kamatsali habbatin, seperti satu biji yang ditanam kemudian keluar pohon. Pohonnya nanti akan terpecah menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya akan membuahkan 100 buah. Berarti satu kali kita sedekah itu nanti akan membuahkan 700 kali lipat. Itu 700 kali lipat. Itu sedekah itu minimal itu 10 kali lipat. Nanti berlipat sampai 700 kali lipat. Oleh itu kalau kita bisa sedekah dengan harta, Masya Allah luar biasa pahalanya itu. Dan nanti pahalanya sedekah. Kenapa kok sedekah itu ada yang pelipatannya 10 kali lipat, ada yang pelipatannya itu 100 kali lipat, ada yang sampai 700 kali lipat itu. Itu nanti banyak sisi. Jadi terkadang itu kita ada 2 orang misalkan, beramal sama, sedekah sama, ini 5.000, ini 5.000, tapi nanti pahalanya bisa beda-beda. Apa yang bedakan itu? Banyak sebab atau banyak sisi yang menyebabkan pahalanya itu bisa beda-beda, itu tingkatannya itu. Contohnya misalkan Rasulullah mengatakan tentang masalah sedekah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, sedekah yang terbaik itu kapan? Sedekah yang kayak apa itu? Maka Rasulullah mengatakan, anta tasaddaq wa anta sahihin syahihin. Engkau sedekah dalam kondisi kamu itu masih sehat. Nah, berarti apa? Sedekahnya orang tua, orang yang sudah sakit-sakitan dengan anak muda yang masih sehat, itu beda sekali sedekahnya itu. Walaupun apa? Nominalnya sama. Anta tasaddaq wa anta sahih, dalam kondisi kamu masih sehat, seger buger. Kemudian yang kedua, syahih, dalam kondisi kita itu sedang pelit-pelitnya lah itu. Beda dengan orang sedekah di mana kita itu hati kita itu nggak pelit gitu loh. Kita lagi lagi seneng lah gitu loh, berbagi gitu loh. Kan itu ada masanya itu. Ada kala di mana kita itu pengen sekali berbagi. Itu muncul percikan dalam hati kita itu. Berarti apa? Kita itu nggak memerlukan usaha untuk sedekah, karena alhamdulillah hati kita itu kok pengen sedekah gitu. Ada orang yang dia itu hatinya itu lagi malas sedekah, itu dipaksa sampai dia sedekah, itu pahalanya luar biasa itu. Kemudian yang ketiga, keempat, Rasulullah mengatakan takhsyal faqr wa ta'mulul ghina. Sedekah dalam kondisi kamu itu sedang takut-takutnya miskin. Yang keempat, sedekah kamu itu sedang punya hasrat untuk jadi orang kaya itu. Yaitu ketika mimpi-mimpi itu lagi pengen cari ngeruk harta sebanyak-banyaknya itu, kamu bisa berbagi, itu luar biasa pahalanya itu. Berarti menunjukkan apa? Sedekah itu walaupun nominalnya sama, tapi tingkatannya bisa beda-beda. Pelipatan gandanya itu. Itu yang menunjukkan apa? Yang membedakan itu banyak sisi, karena keikhlasan dia atau karena tadi kondisi dia, atau karena manfaatnya. Oleh itu sedekah yang diberikan kepada orang yang bermanfaat itu lebih besar daripada yang nggak bermanfaat. Dapat pahala iya, dapat pahala. Oleh itu kata Rasulullah mengatakan, ni'mal malu soleh lirrajuli soleh. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang dibawa sama orang soleh. Oleh itu apa? Terkadang misalkan ini kita mau bantu, misalkan itu bantu orang yang baik. Orang yang baik itu maksudnya itu dia itu orang soleh, orang bertakwa. Itu lebih baik daripada bantu orang miskin tapi nggak bertakwa. Kita mau ngasih bantuan ini, kepada siapa kita ngasih bantuan itu? Jelas kita berikan kepada orang yang bertakwa lebih mulia. Kenapa? Manfaatnya besar. Kalau kita bantu uang itu, dia gunakan untuk ibadah. Daripada apa? Orang miskin compang-camping tapi dia sholat saja enggak gitu. Nah, berarti menunjukkan apa? Sedekah itu kalau dengan harta itu, nanti sedekah itu tingkatannya beda-beda. Sehingga tidak sama. Sedekah itu pegangannya itu bukan nominal. Pegangannya itu bukan nominal, tetapi nanti ada beberapa perkara yang sisi-sisi ini itu akan membedakan. Derajat pahala sedekah itu akan beda-beda. Tetapi yang perlu difahami, Rasulullah buka mindsetnya itu, cara berpikir masalah sedekah itu. Rupanya sedekah itu cakupannya luas sekali. Bisa sedekah dengan harta, ya itu pahalanya luar biasa deh, sedekah dengan harta itu. Tapi yang kedua, ada jenis sedekah yang itu bukan dengan harta. Jadi berarti sedekah itu ada dua. Sedekah itu ada dua. Kita rinci sekarang. Sedekah ada dua. Sedekah
dengan harta. Kita sedekah dengan harta kita. Maka nanti kalau sedekah dengan harta kita itu banyak sisi yang harus kita lihat supaya pahalanya itu berlipat-lipat. Yang kedua, sedekah yang kedua itu sedekah tanpa harta. Kita bisa sedekah tanpa harta. Sedekah tanpa harta itu nanti terbagi jadi dua. Kata para ulama itu sedekah tanpa harta itu nanti terbagi jadi dua. Yang pertama, ma fihi ta'diyatul ihsani ilal khalqi. Sesuatu manfaat yang bisa dimanfaatkan sama orang lain. Yaitu manfaatnya itu menyebar ke orang lain. Sedekah manfaat di mana manfaatnya itu bisa terasa sama yang lainnya. Ini jadi sedekah yang ini. Yang ini tanpa harta. Apa saja? Itu pakai apa saja itu. Kemudian yang kedua, macam yang kedua itu sedekah yang manfaatnya kembali ke pribadi kita sendiri. Orang lain gak merasakan, tapi alhamdulillah saya itu dengan mengamalkan amal itu, manfaatnya itu untuk saya sendiri. Itu juga yang dinamakan dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa dengan harta. Nanti yang dengan harta pun bagi jadi dua. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Berarti kita rinci sekarang itu, sedekah itu ada dua. Sedekah dengan harta, sedekah dengan non harta. Sedekah yang dengan harta terbagi jadi dua, yang sifatnya wajib, yang sifatnya sunnah. Jelas yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Yang wajib itu lebih didahulukan. Kemudian yang sedekah tanpa harta itu terbagi jadi dua. Ada yang manfaatnya itu bisa dirasakan sama banyak orang. Yang kedua, ada yang manfaatnya itu kembali kepada diri sendiri. Berarti kalau kita perhatikan sedekah itu apa? Sedekah itu kemanfaatan. Sedekah itu berarti apa? Makna sedekah itu apa? Sedekah itu manfaat. Selama Anda itu bisa memberikan manfaat hatta untuk diri sendirilah itu sedekah. Sedekah untuk diri. Apalagi memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, berarti manfaat yang saya berikan kepada orang lain, baik manfaatnya itu harta maupun selain harta, itu yang dinamakan dengan sedekah. Berarti sedekah itu cakupannya luas sekali. Maka kita itu jangan beranggapan sedekah itu hanya dengan harta. Sehingga orang-orang miskin yang datang ke Rasulullah itu kan mindsetnya keliru gitu. Ketika memahami apa? Ya Rasulullah, mereka yang kaya itu bawa pahala banyak. Mereka sholat seperti kami, mereka puasa seperti kami, tapi mereka bisa sedekah yang kami nggak bisa. Kenapa? Karena mindsetnya itu masih menganggap bahwasanya sedekah itu ya dengan harta, sehingga ibadah khususnya orang kaya itu ya sedekah gitu. Maka Rasulullah buka caranya itu. Bukan, kan Allah sudah menjadikan sedekah itu di pintu-pintu kanan ada gitu. Kalian bisa mengamalkan gitu. Yaitu apa? Dengan sedekah yang itu bukan harta. Lah yang sedekah yang bukan harta ini luas sekali cakupannya itu. Cakupannya itu luas sekali. Yaitu yang penting apa? Yang penting kita itu bisa memberikan manfaat. Apa saja selama itu bermanfaat, berikan manfaat. Oleh itu Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang manusia yang terbaik itu, Rasulullah mengatakan, siapa manusia yang terbaik itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaatnya apa? Apa saja itu. Manfaat itu gak harus duit, gak harus harta. Bisa terkadang manfaatnya itu cuma apa? Membuat bahagia saja. Kita bisa memasukkan kebahagiaan dalam hati seorang muslim, itu sudah sedekah besar itu. Oleh itu Rasulullah mengatakan di antara sedekah yang luar biasa besarnya itu antudkhilas surur fi qalbi akhika. Ketika kamu itu bisa memasukkan kebahagiaan dalam hatimu, dalam hati saudara kamu itu. Di antara caranya apa? Supaya hati saudara kita itu bahagia, kalau kita ketemu itu wajah kita itu berseri-seri. Ya. Antalqa akhaka biwajhin thaliq, kamu berjumpa dengan teman kamu itu dalam wajah kamu berseri-seri. Itu sedekah. Kenapa? Karena dengan wajah kita berseri-seri, orang itu bisa mendapatkan manfaat walaupun cuma bahagia hatinya. Itu sedekah. Contohnya lagi misalkan sedekah itu. Contohnya lagi misalkan kita nanam pohon. Itu yang kita bisa misalkan itu. Kita nanam pohon, oh kita nggak punya apa-apa kecuali saya itu punya pohon, saya tanamlah. Ya. Tujuannya apa? Supaya nanti banyak orang yang mengambil manfaat. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan."
tidak ada seorang muslim, syaratnya muslim. Kalau orang kafir nggak ada manfaat nanti dia di kiamat. Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon, au yazra'u zar'an, atau menanam tumbuhan. Menanam tumbuhan. Fayakulu minhu insanun au tayrun au dabatun. Kemudian hasil dari tanaman dia itu dimakan sama manusia, dimakan sama burung, dimakan sama lalat, sama ulat, sama lebah, sama tikus, sama apa saja. Siapa saja yang mengambil manfaat apa saja, illa kana lahu shadaqah, kecuali semuanya dihitung sedekah. Coba kita nanam satu pohon saja ya, pohon besar mangga misalkan, pohon besar sekali itu. Subhanallah, dari satu pohon mangga ini orang itu pada duduk-duduk di bawahnya itu. Setiap sore ibu-ibu pada ngerumpi, duduk di atasnya, di bawahnya itu, seger udaranya itu. Alhamdulillah itu. Setiap hari terhitung itu sedekah kan itu. Apalagi keluar mata air seger dari situ, keluar sumurnya lagi itu. Masya Allah itu. Setiap orang ngambil air dari sumur itu. Berapa pahala kita itu? Belum lagi burung yang bikin sarang di situ itu. Belum lagi semut-semut yang bikin rumah di situ itu. Belum lagi mangganya ketika jatuh dimakan sama orang, dimakan sama tikus, dimakan sama, berapa pahala kita itu. Cuma terkadang apa? Kita itu mikirnya sedekah itu duit yang kita keluarkan itu, kotak amal dan yang lainnya itu. Banyak sekali sedekah yang bisa kita kerjakan gitu. Kita bisa nanam pohon, nanam tanaman sebanyak-banyaknya. Atau kalau kita nggak bisa, apa sajalah kita bisa bikin apa gitu loh, yang bisa memberikan manfaat kepada orang. Kita punya tenaga, misalkan keahlian untuk bikin sumur misalkan itu, ya sudah kita bikinkan sumur untuk masyarakat. Apalagi kita punya alat misalkan untuk mencari air, misalkan mana tempat yang airnya itu melimpah itu, sudah kita bikin itu untuk manfaat sama orang wis. Kita bisa memberikan manfaat cuma dengan air seperti ini saja, itu luar biasa kan itu. Kita bisa memberikan manfaat dengan ilmu kita yang kita ajarkan, itu kan luar biasa, itu sedekah yang mahal sekali itu. Nah kita apa? Kita itu punya banyak sekali yang bisa kita sedekahkan, itu banyak. Kita bisa bantu orang, kita bisa ngangkat barang orang, itu sedekah semuanya itu. Kalau sudah mentok wes nggak ada cara lagi kita sedekah, nggak bisa lagi wes itu. Berarti sudah mentok itu, nggak ada manfaat yang kita bisa berikan ke orang itu. Ada yang terakhir itu, yaitu walaupun nggak ada manfaat lagi yang kita bisa berikan, wes manfaat ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa itu. Maka kalau sudah nggak bisa, semuanya sudah mentok, ada sedekah juga. Caranya bagaimana? Kita tahan kejelekan lisan kita, kejelekan tangan kita. Wes pokoknya jangan sampailah, kalau saya nggak bisa ngasih manfaat sama orang wes. Yang penting apa? Wes yang penting saya itu kalau ngomong itu tidak menyakitkan hati orang. Itu sajalah saya itu. Itu juga sedekah. Itu juga sedekah. Maka itu Rasulullah ketika ditanya sama Abu Dzar dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Abu Dzar datang ke Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang terbaik? Maka Rasulullah mengatakan, "Al-imanu billah." Amal yang terbaik ya iman kepada Allah Ta'ala, wal jihadu fisabilihi, dan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Fakultu, kemudian saya bertanya, fa ayyur riqabi afdal? Ya Rasulullah, budak apa yang paling terbaik kalau pengen saya merdekakan itu? Budak yang terbaik itu apa yang saya merdekakan itu? Qala anfasuha inda ahliha, budak yang paling mahal bagi pemiliknya. Wa aktsaruha thamanan, yang paling bernilai dan paling besar harganya. Qultu, kemudian saya bertanya, wa fa ilam af'al, ya Rasulullah, kalau saya nggak punya uang untuk bebaskan budak misalkan, untuk nggak bisa, maka Rasulullah mengatakan, tu'inu shani'an au tasna'u li akhraqa. Kamu bikin apa saja yang bisa kamu bikin. Bisa bikin minum, bisa bikin makan, bisa bikin roti, bisa bikin ini, kamu bisa bikin buku, kamu bisa bikin apa saja, berikan ke orang. Yang itu sesuatu yang bisa bermanfaat sama orang. Au tasna'u li akhraqa, atau kamu itu bisa membantu orang apa saja. Walaupun bukan barang yang kita berikan, kita punya barang kita berikan bisa. Atau kalau nggak bisa, kita bantulah apa yang bisa kita bantu untuk orang-orang itu. Qultu, kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu ala ba'dil amali? Kalau seandainya memang sudah mentok, saya nggak bisa bikin karya untuk orang, untuk manfaat orang, atau saya itu nggak bisa bantu, sudah mentok wes ini, yaitu apa, sudah nggak bisa lagi saya ngasih apa, sudah nggak ada gitu loh. Maka Rasulullah mengatakan, takuffu syarraka anin nas.
Kalau memang sudah mentok, wis kamu jaga diri kamu, jaga kejelekan kamu supaya tidak melukai orang lain lah. Mulut kamu dijaga, tangan kamu dijaga, kaki kamu dijaga, tidak ganggu orang. Rasulullah mengatakan fa innaha shadaqah, itu juga sedekah. Berarti apa? Itu sudah paling mentok, wes sudah nggak ada cara yang lain kalau kita mau sedekah dengan cara sedekah dengan mulut. Maksudnya apa? Saya tidak mau melukai orang. Dan itu niat dalam hati itu. Saya kenapa? Saya itu nggak mau misalkan bully orang. Saya tidak mau bercanda berlebihan. Saya takut nanti orang itu sakit hati dengan saya itu. Maka saya itu pengen saya itu sedekah dengan mulut saja lah, minimal lah itu. Ya alhamdulillah itu jadi sedekah itu. Berarti kalau kita perhatikan apa? Masya Allah, cakupan sedekah itu luar biasa banyaknya itu. Sedekah itu cakupannya itu Masya Allah luas. Segala manfaat yang bisa kita berikan manfaat kepada orang itu semuanya bisa bernilai sebagai sedekah. Maka itu kita itu jangan malas-malas memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun mungkin nggak terlalu berharga lah itu. Kenapa? Karena terkadang itu ini yang perlu kita pahami. Dari semua amal yang kita kerjakan ini, semua amal lah, sholat, puasa, sedekah dengan harta, sampai kita umroh, kita haji, semualah kebaikan kita itu. Kita nggak pernah tahu itu amal-amal ini itu yang diterima sama Allah itu yang mana gitu. Amal-amal ini itu yang menyelamatkan kita dari api neraka jahanam itu yang mana itu. Kita nggak pernah tahu itu. Mungkin sholat kita yang kita kerjakan selama ini nggak ada yang diterima sama Allah Ta'ala. Kita nggak bisa menjamin. Satu rakaat saya itu ikhlas karena Allah Ta'ala, kan kita nggak bisa menjamin. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan, demi Allah, saya pun nggak bisa menjamin ada satu langkah kaki menuju masjid itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Mungkin sholat kita selama ini nggak ada yang diterima sama Allah Ta'ala. Mungkin puasa kita, bacaan Quran kita, apalagi umroh kita, haji kita, semuanya riya karena Allah Ta'ala kan. Mungkin terkadang itu amal yang sangat bermanfaat itu apa? Ketika kita itu memberikan makan kepada binatang. Kucing, misalkan kita lihat kucing di jalan mau mati, kita alhamdulillah pas waktu itu bawa minum itu, kita butuh sama minum, tapi ketika melihat seperti itu akhirnya kita berikanlah. Gak ada yang melihat sama sekali itu. Kita cuma mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Kita nggak ria, kita nggak pengen dipuji, karena nggak ada orang sama sekali di situ itu. Mungkin air inilah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Ketika amal soleh kita semuanya nggak ada yang diterima sama Allah Ta'ala. Sehingga maksudnya apa? Kita itu nggak tahu itu. Dari semua amal kita yang kita kerjakan itu, yang paling bermanfaat bagi kita, bisa menyelamatkan kita dari api neraka jahanam itu yang mana? Kita nggak tahu. Dan untuk menyelamatkan dari api neraka jahanam itu nggak butuh besar-besar amal itu. Yang dibutuhkan itu amalnya itu ikhlas. Keikhlasan itu yang paling bernilai, bukan besarnya itu. Yang paling bermanfaat nanti di hari kiamat itu yang paling ikhlas. Sedikit amal kita tapi ikhlas, oh itu besar di hadapan Allah Ta'ala. Oleh itu terkadang itu setengah biji kurma yang kita sedekahkan, ketika itu ikhlas itu terkadang bisa menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Oleh itu Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Lindungilah diri kalian itu dari api neraka jahanam walaupun cuma dengan setengah biji kurma. Jika apa? Jika itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Oleh itu berarti menunjukkan apa? Pintu-pintu sedekah itu banyak sekali. Intinya kalau bisa itu kita itu, harapan kita itu menjadi orang yang barokah. Orang yang barokah. Apa itu orang barokah itu? Orang yang memberikan manfaat kepada manusia, kepada orang lain. Dimanapun kita berada, kita itu bisa memberikan manfaat. Hatta manfaatnya itu kepada orang kafir, hatta manfaatnya kepada binatang, hatta manfaatnya kepada musuh-musuh kita. Kita itu bisa memberikan manfaat. Jangan sampai apa? Kita itu cuma memberikan manfaat kepada sesama komunitas saja itu. Bukan, kita manfaatnya kepada siapa saja itu. Seperti Rasulullah SAW itu, beliau memberikan manfaat kepada siapa saja, hatta orang Yahudi, hatta kepada orang kafir itu. Rasulullah itu terus memberikan manfaat. Sehingga sedekah itu cakupannya luas. Maka kalau kita pengen sedekah yang itu bukan harta, bisa dengan manfaat yang itu bisa sampai kepada orang lain. Ya, jadi apa saja yang bisa bermanfaat sama orang lain itu nanti bisa bernilai sebagai sedekah. Kemudian yang kedua, sedekah yang kedua itu kan sedekah yang berupa bukan materi, bukan harta itu. Kan ada dua. Satu tadi kita sebutkan yaitu sedekah manfaat yang bisa dirasakan sama orang lain. Dan itu apa saja? Hatta berhubungan intim sama istri kita itu. Itu pun sedekah. Sampai Rasulullah ketika menyebutkan wa fi bid'i ahadikum sedekah,
Wa fi bit'i ahadikum, hubungan intim kamu dengan istri kamu itu sedekah. Akhirnya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kita meluapkan syahwat kita saja sedekah itu. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana kamu letakkan itu di wanita yang diharamkan itu? Dosa enggak kamu itu? Dosa. Maka Rasulullah itu menggunakan kiasnya itu perbandingannya. Kalau itu dosa, maka meletakkan pada tempat yang halal itu lawannya dari dosa itu. Yaitu apa? Itu kebaikan. Itu sedekah. Rasulullah dalam riwayat yang lain mengatakan, ketika ditanya tentang masalah berhubungan intim itu sedekah, Rasulullah mengatakan, bagaimana kalau seandainya orang berhubungan intim sama istrinya, dia punya niatan dalam hatinya, saya itu dengan hubungan ini saya ingin punya anak yang soleh dan solihah, yang nanti akan membantu akhirat saya itu sedekah itu. Yaitu apa? Dari niat kita itu, kita ingin punya keturunan yang soleh dan solihah, itu kan kebaikan itu. Berarti apa? Apa saja yang bisa kita berikan kepada orang lain selama itu manfaat, maka itu masuk ke ranah sedekah. Tapi sedekah bukan berupa materi. Kemudian yang kedua, macam kedua, sedekah tanpa materi, yaitu sedekah yang bukan harta. Yang kedua itu yaitu manafuhu qasir ala fa'ilihi, sedekah yang manfaatnya itu cuma kembali kepada diri sendiri. Orang lain nggak mendapatkan manfaat, tetapi orang yang mengamalkan dapat manfaat. Sholat, kita baca Quran, kita itikaf, kita apa saja amal, kita bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu kan manfaatnya itu diri kita itu. Pertanyaan manfaat untuk orang lain apa itu? Ya nggak ada gitu. Orang itikaf manfaatkan untuk diri sendiri itu. Orang baca Quran di rumah, ya manfaatnya untuk diri sendiri itu. Nggak ada manfaat untuk orang lain. Tapi apa? Itu dinamakan juga sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah untuk diri sendiri. Maka itu apa? Ada sedekah untuk diri sendiri itu ada. Contohnya misalkan kita memberikan makan untuk diri kita. Kita makan itu. Kita makan kalau niatnya itu untuk memberikan hak bagi diri kita supaya nggak hancur diri kita itu makannya kita itu sedekah. Kita tidur karena kita capek itu, kita menunaikan hak kita itu. Tidurnya kita selama tujuannya untuk menunaikan hak tubuh kita itu sedekah. Oleh itu pernah Salman Al-Farisi itu kan bertamu di rumah teman yang dipersaudarakan sama Allah Ta'ala sama Rasulullah SAW itu. Akhirnya ketika datang ke rumah Abu Darda itu, untuk pintu yang bukakan istrinya. Akhirnya Salman mengatakan, loh, kenapa kok kamu pakai baju seperti ini gitu? Kok baju dapur gitu loh Mas ini? Maka istrinya mengatakan, suami saya itu orang yang enggak mikir dunia itu. Akhirnya Salman mulai berpikir, oh sahabat saya itu seperti itu. Akhirnya udah ditunggu sama Salman itu. Tiba-tiba datang Abu Darda. Masya Allah itu sahabatnya Rasulullah menjadi tamu saya itu. Yaitu rupanya saudara yang dipersaudarakan itu. Setelah itu disuruh masuk, setelah itu dibikinkan makanan. Selesai suruh makan. Wahai Salman, silakan dimakan, tapi maaf saya hari ini puasa. Maka Salman mengatakan, enggak, saya enggak akan makan kalau kamu enggak batalkan puasa kamu itu. Batalkan puasanya. Nah, akhirnya terpaksa batalkan puasanya, makan sama tamu. Setelah itu Salman tidur di situ, bermalam di situ. Awal malam itu sahabatnya sudah mau sholat, ditarik tidur. Sekarang bukan waktunya untuk ibadah, waktunya untuk istirahat. Setengah malam setelah itu mau bangun lagi mau sholat, tarik lagi tidur. Belum waktunya untuk ibadah sekarang, waktunya untuk istirahat sekarang itu. Ketika sudah sepertiga malam yang akhir, baru dibangun, ayo bangun. Disinilah sekarang kita ibadah. Akhirnya setelah itu mulailah Salman itu memberikan nasihat. Dari awal kan sudah tahu ini saudaranya itu, yaitu orang yang luar biasa ibadahnya, tapi itu nggak benar. Akhirnya Salman Al-Farisi mengatakan, wahai sahabatku, inna li nafsika alika haq, jiwa kamu itu punya hak untuk ditunaikan. Yaitu apa? Untuk makan, untuk berpakaian yang baik, untuk tidur, itu haknya jiwa kamu itu. Wa inna li zaujika alika haq, istri kamu juga punya hak yang wajib kamu tunaikan. Pakaiannya istri kamu kayak apa, bagaimana haknya istri kamu. Wa inna li dhaifika alika haq, tamu kamu itu juga punya hak yang wajib ditunaikan itu. Saya sebagai tamu, kamu ketika nyuguhkan makanan sama saya, kamu puasa, saya nggak mau makan gitu. Dan itu haknya tamu, sehingga saya minta kamu untuk batal puasa kamu itu hanya saya sebagai tamu gitu. Setelah itu beliau mengatakan, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, tunaikan setiap orang yang wajib kita berikan haknya itu haknya masing-masing.
Akhirnya setelah itu pagi harinya itu sahabat ini datang ke Rasulullah. Maka dia Rasulullah, tadi Salman itu ngomong gini 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 gini. Maka Rasulullah mengatakan, sodako Salman, sodako Salman, sodako Salman. Benar yang diucapkan Salman itu. Ya itu terkadang itu kita menunaikan haknya diri kita itu. Contohnya misalkan liburan. Jika memang kita itu liburan, jalan-jalan, tujuannya untuk menyegarakan diri kita, sehingga kita nggak bosan, kita nggak jenuh, itu namanya sodako untuk diri. Sodako untuk diri sendiri itu. Kita berpakaian yang baik, demikian juga kita makan, demikian juga kita istirahat yang pas, itu sodako. Ketika misalkan tubuh kita sakit, kemudian kita kasih obat, itu sodako gitu. Tapi sodako untuk diri sendiri. Dan itu dinilai sama Allah sodakoh gitu. Itu dinilai sama Allah sebagai sodakoh. Sehingga apa? Walaupun kita itu hanya bisa memberikan manfaat kepada diri yang Allah amanahkan untuk saya. Ini jasad ini kan amanah yang Allah yaitu memberikan amanah untuk kita jaga itu. Sehingga Allah telah mengatakan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau membinasakan dirimu kepada kebinasaan. Maka saya mendapatkan amanah dari Allah untuk menjaga jasad saya. Sehingga ketika saya itu menjaga supaya nggak binasa jasad saya itu sodakohnya saya untuk jasad saya yang itu titipan Allah Ta'ala. Nah itu apa? Semua kebaikan yang diberikan kepada siapa saja, untuk kata kepada diri, kepada istri, kepada anak, kepada siapa saja, itu nilainya sodakoh. Allah saja sodakoh sama hamba. Allah itu kan sodakoh itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan Allah itu sodakoh atau tidak. Khilaf di antara para ulama itu. Ada sebagian ulama mengatakan enggak, Allah enggak pernah sodakoh. Kenapa? Sodakoh itu kan memiliki niat untuk mendapatkan pahala. Allah kan enggak punya niat untuk mendapatkan pahala, berarti Allah enggak punya sodakoh itu. Maka dibantah sama para ulama. Banyak sekali para ulama yang membantah, mengatakan bahwasanya Allah itu sodakoh kepada hambanya. Yaitu apa? Ketika Allah itu memberikan manfaat kepada hambanya, walaupun enggak menghendaki pahala, tidak menghendaki imbalan, itu juga namanya sodakohnya Allah kepada kita. Nah, itu Rasulullah ketika ditanya tentang masalah sholat qashar, ada orang datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, dalam Al-Quran itu kan Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ya Rasulullah, kalau saya baca Al-Quran itu Allah Ta'ala berfirman, jika kalian melakukan safar, pertama kan safar, maka nggak apa-apa bagi kalian untuk mengqashar sholat kalian yang 4 jadi 2 jika kalian takut serangan orang kafir. Berarti syaratnya qashar itu 2. Yang pertama safar, yang kedua takut serangan orang kafir. Nah, akhirnya sahabat ini datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, sekarang kita sudah aman, kan kita sudah jaya, kita nggak takut lagi sama orang kafir itu. Kita masih boleh mengqashar nggak ya Rasulullah itu? Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sodakotun tasodakallahu biha alaikum. Itu sodakohnya Allah kepada kalian. Faqbalu sodakotahu. Terimalah sodakoh Allah Ta'ala. Berarti apa? Allah saja sodakoh sama kita gitu. Walaupun Allah tidak mengharapkan pahala, karena Allah yang menciptakan. Contohnya lagi misalkan sodakohnya Allah kepada kita. Rasulullah mengatakan, man kanat indahu sholatun bilailin. Siapa yang orang itu punya kebiasaan sholat malam, faghalabathu naumuhu, akhirnya suatu ketika tidurnya itu mengalahkan. Dia itu punya kebiasaan sholat malam, kemudian dia sudah hari itu juga dia sudah punya niatan untuk sholat malam. Saya nanti malam mau sholat lah, saya sudah siapkan alarm semuanya, saya sudah punya niatan nanti malam ya kayak rutinitas saya itu. Subhanallah, qadarullah, karena capeknya kita itu nggak bisa bangun sholat malam. Apa kata Allah Ta'ala itu mengatakan, siapa yang punya wirid, punya kebiasaan sholat malam, kemudian dia sudah punya niatan, qadarullah, tidurnya itu mengalahkan dia, maka Rasulullah mengatakan, maka dia mendapatkan pahala dari Allah total, sempurna pahalanya itu. Sedangkan tidurnya dia itu fanaumuhu sodakotun, tidurnya itu dianggap sodakohnya Allah kepada dia. Tidurnya orang itu dianggap sodakoh dari Allah kepada dia, pahalanya tetap ditulis sama Allah Ta'ala. Oleh itu apa? Allah saja sodakoh sama kita, apalagi kita, maka kita harus sodakoh sebanyak-banyaknya. Tapi sodakoh gak harus pakai uang, sodakoh dengan apa saja. Nah, sekarang gini, kalau kita perhatikan, kita bahas lagi misalkan, berarti kita pahami bahwa pintu sodakoh itu banyak sekali.
Bisa sedekah dengan harta, bisa sedekah tanpa harta. Yang tanpa harta itu bisa manfaat yang bermanfaat sama orang lain atau untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang gini, kalau kita tanya itu, dari semacam-macam sedekah ini, mana yang terbaik? Apakah yang terbaik itu yang manfaatnya bisa banyak orang yang merasakan? Iya, terkadang. Atau sedekah dengan harta itu yang terbaik? Iya, terkadang. Tapi terkadang, kata para ulama itu, terkadang itu ada sedekah yang itu manfaatnya cuma untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, tapi pahalanya melebihi sedekah dengan harta. Jadi ada sedekah yang untuk diri sendiri, manfaatnya cuma diri sendiri, nggak dirasakan sama banyak orang. Orang lain nggak bisa merasakan sedekahnya kita itu, tetapi itu lebih banyak daripada sedekah dengan harta atau sedekah dengan manfaat yang bisa dirasakan sama banyak orang. Apa itu? Zikir. Oleh itu Rasulullah mengatakan itu dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW beliau bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Mau nggak kalian itu saya tunjukkan amal terbaiknya kalian? Disifati dengan amal yang terbaik. Yang kedua, wa azkaha inda malikikum. Yang kedua, amal yang paling suci, paling bersih bagi Allah Ta'ala. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum. Amal yang paling cepat menaikkan derajat kalian. Yang keempat, wa khairul lakum min infaqidz dzahabi wal fiddah. Amal yang lebih baik daripada kamu sedekah dengan emas dan perak. Keutamaan yang kelima, wa khairun lakum min antal qau aduwakum. Amal yang lebih baik daripada kamu berangkat perang di medan pertempuran ketemu sama orang kafir. Fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Entah kamu yang menebas lehernya orang kafir atau dia yang menebas leher kamu. Ini luar biasa itu amal ini. Rasulullah mengatakan, kamu mau nggak saya tunjukkan sebuah amalan lebih baik daripada 5 ini, yaitu memiliki sifat 5 ini. Amal yang terbaik, amal yang paling suci di hadapan Allah Ta'ala, amal yang paling cepat menaikkan derajat, amal yang lebih baik daripada sedekah dengan emas dan perak, amal yang lebih baik daripada berjihad. Itu luar biasa itu. Maka para sahabat langsung tertarik mereka itu. Matan bala ya Rasulullah, amal apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan zikrullah, berzikir kepada Allah Ta'ala. Kan kita berzikir itu kan manfaatnya kepada diri sendiri itu, ya. Tapi ternyata apa? Sedekah yang manfaatnya kepada diri sendiri, terkadang itu pahalanya melebihi sedekah dengan harta. Nah, berarti maksudnya apa? Untuk menakar ini yang lebih baik, ini yang lebih baik, ini yang lebih baik, itu nggak bisa kecuali dengan ilmu. Nggak bisa kalau dengan perasaan kita, nggak bisa itu. Terkadang kita menganggap, oh kita amal ini lebih baik daripada yang lainnya itu. Menurut siapa gitu? Menurut siapa itu? Kalau menurut Allah dan Rasulnya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, ya berarti ini nggak bisa. Jangan sampai kita itu mengatakan bahwa ini amal yang terbaik. Belum tentu. Kalau kita lihat secara kalkulasi akal kita kan jelas, amal yang dia itu manfaatnya kembali ke banyak orang, jelas lebih baik daripada amal yang manfaatnya untuk diri sendiri kan, secara logika kan itu. Secara logika seperti itu, tapi rupanya apa? Prakteknya enggak. Prakteknya Rasulullah SAW mengatakan bahwa sedekah untuk diri terkadang ada yang lebih baik daripada sedekah dengan harta. Padahal harta kan bisa dirasakan sama banyak orang. Nah, maka itu yang terbaik itu kalau bisa itu kita itu mencarilah amal-amal yang terbaik itu apa. Amal-amal yang terbaik, tapi nggak bisa kita itu menetapkan mencari amal yang terbaik yuk kecuali kita itu kembali kepada Rasulullah SAW. Oleh itu kalau kita perhatikan itu Masya Allah itu ada beberapa zikir yang pahalanya itu luar biasa, pahalanya itu Masya Allah itu. Padahal cuma zikir itu, yang manfaatnya untuk diri sendiri itu. Contohnya misalkan saya contohkan beberapa contohnya. Contohnya misalkan kita membaca man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah hafal semua lah kita itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Setiap hari baca 100 kali. Apa pahalanya itu? Pertama, ada 5 pahala. Yang pertama,
dia itu seperti orang yang bebaskan 10 budak. Coba bayangkan itu, 10 budak. Bebaskan satu budak itu berapa harganya kan itu? Berarti apa? Lebih baik daripada sedekah dengan uang. Kemudian yang kedua, akan dicatat bagi orang itu 100 kebaikan. Yang ketiga, akan dihapuskan bagi orang itu 100 kejelekan. Yang dua bayangkan keutamaan. Yang keempat, akan dijaga, Allah akan menjaga dia dari syaitan sampai 24 jam. Sehingga syaitan tidak akan bisa mendekati orang itu. Kemudian yang kelima, tidak ada orang yang beramal jadi hari itu dia itu menjadi orang terbaik. Tidak ada orang yang melebihi dia, menyaingi dia, kecuali orang yang bisa membaca lebih dari itu. Coba bayangkan, cuma baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, pahalanya luar biasa gitu. Itu kan zikir, cuma kembali manfaatnya untuk diri kita gitu. Nah, oleh karena itu zikir itu banyak sekali, zikir-zikir itu kan banyak sekali itu. Bagus-bagus zikir-zikir itu. Luar biasa, bacaan-bacaan yang ringan-ringan tapi Masya Allah keutamanya itu. Kita misalkan wudu, selesai kita wudu, kita baca doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita baca doa seperti itu selesai wudu. Keutamanya apa? 8 pintu surga semuanya terbuka bagi orang itu. Dan dia boleh milih pintu surga mana yang dia inginkan itu. Padahal bacaan ringan gitu. Bacaan yang ringan tapi Masya Allah pahalanya luar biasa itu. Maka itu kita itu nggak akan bisa mengamalkan amal-amal yang ringan-ringan seperti ini, tetapi pahalanya itu melimpah, kecuali orang yang dibantu sama Allah Ta'ala. Oleh itu zikir itu walaupun ringan kan, zikir modal nggak ada, tenaga nggak ada, biaya nggak ada, murah lah gitu. Tetapi tidak akan bisa orang itu berzikir kecuali orang yang dibantu sama Allah Ta'ala. Karena syaitan tidak akan berhenti untuk mengganggu pikiran kita itu. Oleh itu kita itu kenapa kok kita diperintahkan untuk berdoa sebelum salam kita itu, Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Tuhanku, bantu aku untuk bisa berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan memperbaiki ibadahku kepada Engkau. Kenapa? Karena orang bisa berzikir itu luar biasa dia itu. Berarti orang yang memang Allah cintai orang itu. Nah itu, fahami di sini maksudnya itu, kita itu harus bisa mencari sedekah yang terbaik. Mungkin sedekah terbaik bagi kita harta, sedekahkan, kita punya harta. Mungkin sedekah yang terbaik kita itu manfaat, kita punya manfaat, berikan manfaat kepada orang. Mungkin sedekah terbaik kita itu apa? Ilmu yang kita punya, kita ajarkan kepada orang, apa saja gitu. Dan mungkin setiap orang itu bisa beda-beda. Tidak bisa kita copy paste dari orang lain, itu nggak bisa itu. Nah, sehingga intinya pintu sedekah itu luas sekali. Maka seorang muslim itu manfaatkan pintu kebaikan itu dengan sebaik-baiknya. Pintu kebaikan itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan diremehkan. Walaupun itu mungkin bagi kita remeh, tetapi bagi Allah itu nggak ada yang remeh. Bagi Allah itu yang penting itu ikhlasnya, bukan yang penting itu banyaknya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen menguji di antara kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang paling baik, bukan yang paling banyak. Maka standarnya itu jangan banyaknya, tapi standarnya itu adalah baiknya amal kita. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah selesai hadis yang ke-25. Nanti insya Allah kita akan masuk pada hadis yang ke-26. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam.